Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ibu-ibu sekalian, pagi ini kita bersyukur pada Allah. Libur berapa bulan ini? 4 bulan. Kita lanjut lagi ngaji. Ini saya lagi pembiasaan new normal juga nih, belum bisa biasa ini. Baik, apa judulnya? Halal haram jual beli. Nah, ini halal haram, ibu-ibu kan yang biasanya belanja nah. Kita nanti bahas tentang halal haramnya. YouTube sudah live? YouTube? Belum? Ditunggu sebentar. YouTube pada protes nih. Masih proses lagi mas? Sinyal? Oh, sinyalnya rawan nih. Baik. Halal haram jual beli itu nanti kaitannya dengan satu barang yang dijual, 2 akad atau transaksi. Satu kaitannya dengan barang yang dijual, bisa juga kaitannya dengan akad. Saya ringkas dari ini saya tiap pagi saya bahas ini. Ibu pada ikut nggak? Pada sibuk masak paling. Jadi ada yang karena barang, bisa juga karena sisi akadnya. Dan ini nantinya kembali pada 3 hal juga. Hal haramnya ini kembali pada 3 masalah nanti. Ada karena satu, zolim. 2, gharar. 3, riba. Jadi ya, karena zolim, gharar, riba. Zolim itu artinya kita zolimi hak orang lain. Ada misalnya dia jual barang yang haram, itu zolimi orang namanya. Bangkai dia jual, itu zolimi orang. Ada zolimnya bukan pada individu, namun lebih banyak orang lagi. Lebih pada banyak orang lagi. Kemudian ada yang karena gharar. Gharar itu ada unsur ketidakjelasan. Unsur ketidakjelasan. Nah, ini bahasan kompleksnya ini kalau ibu-ibu dagang online. Ada sini penjual online? Ada. Nah, itu masalah ibu pada goror nanti.
Yang ketiga, pada riba. Riba itu nanti bisa jadi penukaran komoditi ribawi atau bisa jadi karena utang piutang. Komoditi ribawi atau utang piutang. Barter komoditi ribawi terus utang piutang. Gitu ya. Nah, gambaran umum seperti itu. Nah, itu ringkasan dari buku tebal ini, cuma 3 itu aja. Seputar itu masalahnya. Ada yang kadang ibu-ibu harus pula ajari detail karena butuh perincian memang. Ada yang ya halal, ada yang haram, ada yang mungkin kita curiga selama ini itu masalah, ternyata tidak masalah. Ya memang semuanya butuh untuk belajar di situ. Contoh misalnya yang zalim. Barang KW itu apa, Bu? Apa itu? Sama enggak dengan black market? Ibu sering pakai barang KW enggak? Apa itu pengertian barang KW itu apa? Hah? Tiruan, lantas jiplak. Berarti saya nggak boleh jiplak sama sekali nih. Apa pengertian KW, Bu? Bajakan. Kalau KW itu macam-macam ya. Pengertiannya apa nih kalau KW sebentar? Kan ada barang yang sudah punya merek tertentu, sudah punya brand juga, dan dia sudah mendaftarkan diri, sudah punya hak cipta di situ. Bahkan sudah diatur oleh undang-undang. Ini kalau orang lakukan jual beli barang KW ini, contoh yang satu zalim ya. Zalim. Ini zalim sekaligus melakukan gish. Sekaligus gish. Penipuan. Contoh jual beli barang KW. KW itu bertingkat-tingkat kan? Ada KW 1, KW 2, ada KW itu bertingkat-tingkat. Ada yang KW dia mirip bahannya dengan barang asli, dengan orinya dia mirip. Ya, ada yang dia kualitasnya lebih rendah. Ada yang bahannya hampir mirip namun kualitasnya jauh sekali gitu. Namun dia pakai nama yang sama. Ya, dia pakai nama yang sama di situ. Sisi zolimnya kalau jual beli barang ini, ya sisi zolimnya satu, dia zolimi produsen yang memproduksi itu. Dua, dia zolimi bahwa kan ada reseller juga ya, pedagang supplier-suppliernya juga macam-macam ya. Yang kedua, dia zolimi pedagang-pedagang yang jual barang ori. Yang ketiga, dia zolimi konsumen. Apalagi kalau konsumennya tidak tahu. Kalau tahu berarti dia zolimi pedagang lain. Ini beda dengan black market. Kalau black market itu kan, black market itu pasar gelap. Belinya itu asli. Barangnya ori.
namun dia tanpa pajak, ya kan? Nah, maka ini tidak masuk dalam hal ini. Dia cuma melanggar karena tidak bayar pajak, kena masalah dengan pemerintah saja. Saya sudah bilang tadi, kena masalah dengan pemerintah saja. Dia artinya lari dari bayar pajak ke pemerintah. Kalau dia diincar ya dia kena masalah, gitu kan? Dia jual ori nggak ori, dia jual ori. Namun dia lewat jalan lebih pintas gitu, dia lewat Batam misalnya, terus dia beli. Asli nggak dia beli, dia nggak zalimi siapa-siapa. Yang ya itu punya yang dari yang jual asli. Beda dengan KW tadi. Nah, biasanya kalau ibu-ibu itu ada barang di pasaran itu ada apa? Biasanya snack. Snacknya jualnya itu yang plastikan besar. Terus diborong jumlah besar kayak gitu kan. Terus dikemas lagi kecil-kecil. Terus ibu-ibu pada pakai bungkus sendiri kan? Ya kan? Kasih nama Bu Partini gitu. Merek sendiri kan? Padahal diambil dari Bu siapa? Dari tempat lain, tapi kan dibebasin. Itu kan gak melanggar hak cipta orang juga, dia kan bebasin juga gitu. Gak masalah. Enggak reseller juga, dia beli lepas kok. Ya, dia mau ngepak dengan kemasan dia gak masalah, tidak diprotes sama yang awal gitu. Nah, kecuali kalau ini barang orang sudah ada mereknya, terus ibu beli jumlah banyak, terus ibu ganti dengan merek ibu. Ya, ganti dengan merek ibu padahal dia tidak ridho itu. Kena masalah di sini. Kalau dengan persetujuan baru boleh seperti tadi. Ya, sudah. Sekarang saya bahas yang kedua dulu. Itu contoh yang zolim ya. Masalahnya itu banyak, namun ini contoh yang zolim. Ada lagi yang zolim sebenarnya dari sisi barang, jual khamar, jual bangkai, jual apa? Nanti malam saya bahas sih itu nanti di kajian malam. Khamar, barang najis. Dia jual barang-barang haram lah. Ya, dia telah lakukan penzoliman juga karena dia zolimi orang lain. Nah, kemudian kita lihat sekarang ini yang goror. Zolim saya peringkas saja. Ya, ini yang masalah paling besar ini di goror ini. Goror. Sudah? Goror itu artinya jual beli tidak jelas. Antara ada atau tidak ada. Lalu ada unsur untung rugi. Spekulasi. Ini ada permainan nih ya, datang beli tiket. Terus masuk main ngangge mesinnya turun, ngambil boneka, paham ya? Gak usah sebut merek, sudah tahu itu. Turun ambil, set, nggak dapat, ya kan? Nggak dapat. Itu pakai waktu atau enggak itu? Yang pakai waktu kan? Coba lagi, nggak dapat lagi. Coba lagi, nggak dapat lagi. Nah, spekulasi dia. Bisa jadi rugi besar, bisa jadi untung besar. Ya kan? Bisa jadi rugi besar, bisa jadi untung besar. Bisa jadi dia dapat banyak itu ketika itu dia dikasih waktu 5 menit, dia dapat 10 boneka. Bisa jadi plus nggak dapat apa-apa. Itu namanya unsur untung. Yang satu dapat untung besar, satu dapat rugi besar. Ada kemungkinan kayak gitu. Ya, istilah kita ya judi lah. Namun judi masih lebih spesifik lagi. Kalau ini goror masih lebih umum. Ya, goror itu masih lebih umum. Jadi di bawahnya itu ada judi, ada macam-macam. Goror ini istilah umumnya. Di bawahnya ini contohnya ada judi dan lain-lain. Ada permainan-permainan yang bermasalah. Nah, sekarang goror ini bisa macam-macam, Bu. Ada goror dalam akad jual beli. Ini dalam akad.
akadnya nggak jelas. Contoh, cash 100.000, kredit 120.000. Lalu di antara dua ini tidak jelas dipilih. Kalau pedagang A itu sudah tentukan 100 sama 120 tadi antara cash dan kreditnya, terus yang pembeli sudah pilih, saya langsung aja cash aja, saya punya uang kok, selesai, nggak ada masalah. Dia milih juga, Bu, saya DP dulu Ji, sisanya nanti saya angsur. Dipilih 120.000, tidak ada masalah. Ini biasanya kalau terjadi itu, ini kalau dengan keluarga, jadi dengan punya warung, terus punya transaksi kayak gini, bawa pulang aja, nggak jelas dia mau bayarnya bagaimana. Mau bayar dengan pilih cash, nanti cuma ambil uang saya terus bayar, atau nanti nyicil sampai berapa minggu gitu, dia nggak tentukan. Ini namanya jual beli bai'ataini fi bai'atin. Jual beli dua bentuk transaksi dalam satu akad. Rasulullah SAW melarangnya. Kenapa? Akadnya nggak jelas. Namun seandainya sudah ditentukan jelas, masih boleh. Namun dengan catatan. Karena kalau saya nggak kasih catatan, nanti bilang, oh boleh kredit ya berarti ya. Oh kredit nanti ada masalah Bu. Pending dulu pikiran kreditnya. Hah? Catatannya. Ketika kredit di antara catatannya tidak melibatkan pihak ketiga. Langsung. Pedagang kain, ibu jual kain langsung dengan konsumen tuh. Jangan libatkan pihak lain. Kalau ada pihak lain itu triknya nanti itu. Pedagang kainnya pinjam terus? Oh itu urusan lain, kan kita tahu dia punya barang. Nah kalau ada leasing di situ. Terus ada lagi goror dalam objek akad. Ini dalam akad ya, objeknya. Objek akad. Misal fisik barang tidak jelas. Ini saya jual ini ya, ini dalam kotak nih, ini 100.000 Bu. Silakan ambil. Barangnya apa? Ini pokoknya ibu kalau beruntung ambil ini 100.000. Apa barangnya? Silakan beli Bu. Ini saya acak ini. Nah, barang yang dibeli ini tidak jelas. Objeknya dalam, buka dulu dong. Apa? Kecuali kalau suatu kebutuhan, nggak perlu dibuka. Contoh telur. Paham Ibu? Telur itu kan goror Bu. Ibu beli sesuatu tidak jelas. Iya kan? Kadang kita beli sekian kilo, ada yang busuk telurnya kan? Iya. Namun karena kebutuhan, nggak usah dipecahin. Ibu nggak usah protes ke pasar. Ibu nggak usah bilang, Bu buka dulu Bu, goror Bu, saya mau lihat isinya apa. Dia bilang, buka aja sendiri Bu, saya nggak mau jual sama ibu. Karena kebutuhan. Apa? Hah? Nah, itu karena kebutuhan juga. Ya, mangga kan nggak perlu dikupas juga kan? Ya kita beli borongan aja nih, tak beli ini semuanya. Kecuali kalau semuanya dijual busuk, baru dia nggak beritahu kita. Nah, dia kena dosa, dia kena masalah. Contoh lagi, sifat barang tidak jelas. Sifat barang. Ini sering ibu-ibu dapati kalau ibu jual barang online atau ibu beli barang online. Pernah nggak beli online terus misalnya tas
yang ibu terima nggak sesuai di foto? Hah? Pernah nggak? Nah, kayak gitu tuh. Dia edit banget fotonya itu, videonya luar biasa. Habis itu kasih tunjuk, fotonya, ini luar biasa, tak beli. Ternyata pas dapat, halah kayak begini, saya nggak mau pakai. Dia merasa ditipu di situ. Sifat dia tidak spesifik, tidak sebutkan rinci. Bu, coba kasih tunjuk itu kain apa gitu, tebalnya gimana. Kalau tahu dia cuma mainin Photoshop saja atau editan tadi, ya. Dia nggak jelaskan jelas di situ sifat. Ada juga bisa jadi ukuran, termasuk pada sifat ya. Bisa jadi juga barang bukan milik penjual. Stok barang tidak ada di tokonya, ada di toko B. Pembeli datang, Bu, saya mau beli. Oh iya, siap. Stoknya nggak ada. Nanti sebentar, belum masuk. Sabar. Ini jual beli online-nya belum. Ini baru saya kasih teori. Saya jual beras. Di tempat saya biasanya stok sampai 2 ton itu ada gitu. Kebetulan pas hari ini ada pelanggan datang mau beli 1 ton. Saya hanya punya tinggal 50 kilo. Ya. Saya punya tinggal 50 kilo saja. Biasanya nih kalau pedagang ini, sudah, nggak apa-apa Pak, sini aja. Ya nanti kami carikan barang dulu. Tapi dia sudah deal di awal. Ini sama dengan hadis Hakim bin Hizam. Rasulullah SAW itu pernah didatangi oleh Hakim. Ya Rasulullah, ya'tini rajulu. Wahai Rasulullah, ada orang itu datang kepadaku, fayas'aluni, dia minta padaku al-bai'ah, barang untuk dijual, laisa indi, yang itu tidak ada saat itu punyaku. Abi'uhu minhu, saya jual padanya sekarang ini, yaitu pas dia datang itu saya jual, saya transaksi dengan dia. Summa abta'uhu lahu minasu, kemudian saya beli nanti di pasar. Tadi nggak ada kan? Saya beli nanti di pasar. Qal la tabi' ma laysa indak. Nabi SAW katakan nggak boleh kamu jual yang belum kamu miliki, yang bukan ada pada milikmu. Ini pahami dulu, ini dasar. Nanti pakai untuk jual beli online. Nanti tak jelaskan. Yang mau reseller kek, yang punya modal, atau mau dropship yang nggak ada modal. Dropship kan nggak ada modal kan? Nggak ada. Cuma modal HP doang. Promo, update status di story, update status di ini. Ada yang mau pesan nih, baru dia beritahu kepada yang punya. Nanti Bu, belum masuk. Saya baru jelaskan goror dulu, itu macam-macam ya goror itu ya. Ada lagi goror yang masuk objek akad lagi di sini, barang yang telah dibeli penjual namun belum diterima dari penjual pertama. Ini barang yang telah dibeli penjual. Saya setelah beli ini A ya. Ini penjual pertama nih. Jual pada B, penjual kedua. Nanti ada yang mau beli lagi, ini C. Harusnya saya beli ini yang penjual kedua ini ya, yang penjual B ini beli pada A, mampir dulu tempatnya, baru nanti serahkan kepada pembeli. Dia pegang dulu. Itu yang dimasukkan dalam hadis dari Hakim bin Hizam juga, ya Rasulullah, ini ashtari buyu'an fama yahilu li minha wa ma yuharramu alayya. Wa ya Rasulullah, saya itu beli suatu barang, apa yang halal untukku, apa yang haram untukku. Kemudian Nabi SAW katakan, fa iza staraita bai'an, jika engkau membeli suatu barang, fala tabi'hu hatta takbidahu, jangan jual dulu ke sini sampai kamu pegang dulu barang tersebut.
Ini loh, yang ini nih masalah di dia ini loh. Dia beli dari sini, barang nyampe ke dia dulu, baru dia kasih ke pembeli. Nggak bisa lompat. Oh, belum jadi, belum ada kesimpulan. Mau tanya dropshipper kan? Belum. Iya, kan saya beli ini B beli pada ini A. Tapi barangnya belum nyampe sini. Namun datang C, dia sudah kasih. Kalau dipesenin dulu gitu gimana? Nanti belum. Pahami ini dulu, wes. Belum kesimpulan. Not conclusion. Dah, teorinya paham ya? Kita lagi terapkan hadis nih. Nanti ada solusi-solusi nanti. Gak usah khawatir Bu. Sudah mau nangis-nangis kayak ini. Salah berarti selama ini saya. Saya belum simpulkan. Ada lagi objek akad. Ini masih bahas objek akad Bu. Jadi dalam Islam itu perhatikan objek sekali nih. Objek ini kamu terima nggak gitu. Objek jangan sampai tidak jelas. Kira-kira apa maksudnya coba? Dia terima dulu. Memastikan barang dong. Ya kan? Dia terima. Saya mau kasih ke yang lain dulu. Saya periksa dulu dong. Jangan-jangan yang ini ada cacat dari penjual satu ini, lompat langsung ke pembeli, tidak lewat dia, nggak ada pemeriksaan, tapi dia sudah ambil untung. Iya kan? Kalau si ini mau komplain ke siapa coba? Dia cuma komplain ke sini kan? Dia bilang, enggak. Si itu yang kirim kok, bukan saya nggak tahu, saya lepas tangan. Wah, enak banget Bu. Itu aja masalahnya. Nanti kita kasih tahu solusinya. Tapi akarnya kan sama si B, Ustaz. Berarti kan harusnya juga tanggung jawab dia. Iya, itu nanti saya kasih solusi. Belum. Udah. Ada lagi satu lagi, objek akadnya lagi nggak jelas. Barang tidak dapat diserah terimakan. Barangnya masih di luar negeri, Amrik. Ia jual di Indonesia. Ternyata barang ini secara izin tidak boleh masuk Indonesia. Itu. Barang tidak dapat diserah terimakan. Sudah? Nah, sekarang kita terapkan nih. Jual beli online sekarang. Udah? Ini dasarnya Bu ya. Saya kasih dasar dulu. Jangan langsung jual beli online-nya. Sekarang jual beli online. Dari sisi barang, kita lihat dulu dari sisi barang yang dijual ya. Sisi barang. Yang pertama ada barang yang dijual, barang ini disyaratkan harus serah terima langsung. Barangnya itu kalau dalam syariat harus serah terima langsung. Ini berlaku pada komoditi ribawi yang 6. 1 emas, 2 perak, 3 gandum halus, 4 gandum kasar, 5 garam, 6 kurma. Dan ini nanti dibagi 2 kelompok. Emas perak ini kelompok 1. Yang di bawah ini gandum, garam, kurma, ini kelompok 2. Yang berada dalam satu kelompok ketika ditukar syaratnya harus tunai.
Ingat ya kaidahnya ya. Berada dalam satu kelompok. Ini loh. Ya dah? Emas perak ini nanti sama dengan mata uang. Mata uang masuk sini. Mata uang ingin ditukar emas, berarti ibu beli emas. Syaratnya harus yadan biyadin. Ada uang, ada emas, tukar di majelis akad. Tidak bisa online, ibu-ibu. Titik. Itu nggak bisa tawar-tawar. Jadi tidak bisa jual beli emas online. Paham Bu? Saya ulang. Tadi ya. Barangnya disyaratkan apa tadi? Serah terima langsung. Saya mau tukar emas dengan perak atau emas dengan apa lagi? Uang. Syaratnya apa? Yadan biyadin. Serah terima langsung. Majelis akad. Mana uangnya Bu? Sini. Ini Mas. Tuh. Berarti online tidak boleh. Hah? Transfer gimana? Uangnya masalahnya di bank. Iya, ini saya beli di sini ya. Iya dah. Tak transfer sini, emasnya saya terima sini. Uangnya di bank. Iya. Saya sarankan ambil uang langsung tukar tempat langsung. Sekarang tukar uang di ATM. Mata uang berarti dolar sama. Saya di Saudi nih. Saya bawa uang bawa ATM aja. Saya langsung ambil di ATM. Set. Uang saya kan tabungannya rupiah. Saya ambil langsung dalam bentuk real. Boleh nggak? Hah? Boleh nggak? Boleh. Karena kan exchange-nya langsung kan di situ. Langsung. Saya masukin itu uang rupiah saya kan, keluar real. Nah, kan penukaran langsung tunai. Tunai dalam majelis akad ATM. Ya, berarti pembahasan kita tidak bahas jual beli emas. Perak tidak. Ya. Harus majelis langsung tadi. Majelis akad langsung. Apalagi penukaran mata uang juga harus majelis langsung. Ada apa? Forex trading ya. Nah, itu juga syaratnya harus majelis langsung. Sekarang kita bahas yang kedua selain emas, perak, mata uang. Berarti selain yang nomor satu ya. Nah, masuk yang kedua. Nah, yang ini masuk apa nih? Tadi barang harus serah terima langsung. Nah, ini sekarang selain barang nomor satu ya. Selain barang nomor satu. Maka ibu-ibu ada 3 kemungkinan. Pertama, ada 3 kemungkinan. 1, memiliki barang. 1, memiliki barang. 2, posisinya itu jadi agen atau wakil. Agen atau wakil. 3, tidak miliki barang, jadi agen dan wakil pun tidak. Ketiga, tidak memiliki barang. Juga apa? Bukan agen atau wakil. Oke.
Udah Bu, ini sudah mulai gue buka nih. Nomor 1 atau kelompok 1? Yang mana? Selain jalan 1. Selain barang nomor 1. Ini loh. Berarti selain ini, selain komoditas ribawi yang tadi disyaratkan harus jual belinya tunai, kita masukkan ke yang kedua. Ya, jual tas. Jual apa lagi? Barang-barang ibu kan banyak sekali di sini. Makanan kayak apa kayak situ ada. Nah, lihat. Yang pertama kita bahas yang memiliki barang. Kalau memiliki barang ini paling enak. Termasuk kalau ibu jadi reseller. Memiliki stok barang langsung jual. Aman. Ya, kecuali tadi jual apa? Emas. Yang sekarang yang kedua. Reseller sudah terjawab kan? Iya kan? Sekarang masalahnya resellernya nggak punya stok gimana? Pripun Bu? Order dulu, terus nanti ada pembeli baru kulaan. Ada barang, uangnya di mana? Namanya kayak gitu. Jadi tapi yang tadi dia pesan nggak boleh mengikat. Jadi datang ini, dia mau pesan ya, pesan online. Bu, ada barang ini nggak? Aduh, maaf, stoknya habis. Saya pesan dulu ya. Pesan dulu itu bukan kalimat mengikat. Kalau dia tiba-tiba cancel, ya sudah. Nggak boleh marah. Itu bahasa kasarnya. Itu bahasa kasarnya itu nggak boleh marah. Karena nggak mengikat, dia dapat di penjual lain, ya sudah, resiko. Nah, masalahnya gini, sudah pesan nih. Sudah kasih nih sama mau kasih sama si pembeli, saya sudah telepon. Bu, ini sudah siap barang ini Bu, jadi atau enggak? Aduh maaf, enggak jadi. Saya sudah dapat ini dari penjual lain. Ya sudah Bu. Nah sekarang kan barang ibu pegang ini. Jual lagi bisa. Atau gini, ada salah satu solusi, ibu dengan si penjual itu punya akad namanya khiyar. Khiyar itu masih punya pilihan. Misalnya bilang sama si punya barang itu, Pak, saya mohon maaf, kalau saya bisa buat janji nggak sama jenengan? Misalnya 1 minggu, kalau barang ini nggak jadi, saya kembalikan lagi barang tadi. Saya kalau ini ke saya takut nggak kejual, ya, saya kembalikan lagi. Nah, itu namanya khiyar syarat. Ini untuk kasusnya si reseller dengan yang punya barang. Bisa retur tapi pakai syarat tadi biar dia juga nggak rugi juga, kita juga nggak rugi yang jadi reseller tadi. Sudah. Nanti masalahnya beda dengan dropshipper. Dropshipper itu tidak punya barang, betul nggak? Dia nggak punya modal, dia cuma promokan jadi marketer saja. Kalau kondisinya seperti itu dan punya ikatan kerjasama dengan ini yang punya barang, maka dia posisinya jadi kedua. Ya, sekarang kita bahas yang jadi agen nih. Agen atau wakil. Posisi dia bisa jual sesuai dengan akad dia dengan yang punya barang. Misalnya gini, bisa. Yang punya barang bilang, pokoknya setor ke saya 100.000, jual terserah. Setor ke saya 100.000, jual terserah. Ibu mau jual 150 kayak boleh, 120 juga boleh. Nah, yang penting setor berapa? 100. Boleh, itu fee-nya dari situ. Boleh juga dia tetapin tiap hasil jualan kamu dapat sekian persen, kalau laku sekian item, nah kamu dapat masing-masing barang itu 10%. Komisi, fee. Dia dapat seperti ini namanya akad ji'alah. Dibolehkan juga.
Ya. Ini terserah nanti mau kirim dari dropshippernya atau dari yang punya barang langsung. Asal akadnya jelas. Biasanya kalau jadi dropshipper itu bahkan ada yang suruh jadi anggota terus bayar dulu. Deposit dulu, bukan deposit. Ya, dia nggak punya modal kok. Suruh bayar dulu 100.000 ya sebagai anggota, kamu bisa dropshipper untuk barang-barang saya. Ada sebagian seperti itu, boleh. Kecuali sistemnya sistem MLM. Member. MLM itu masuk daftar loh. Daftar. Setelah itu suruh beli sesuatu kan? Iya. Beli. Jadi anggota. Terus cari lagi downline, ya kan? Habis itu yang dikejar itu beli barang ini nggak ada apa-apanya bu dibanding dengan anggota nanti yang diperoleh di bawah sampai downline lapis-lapis ke bawahnya lagi. Maka yang dikejar sebenarnya bonus, bukan beli barang. Beda dengan kasus tadi yang saya suruh bilang ada daftar dulu tadi, beda. Maka MLM nggak boleh. Masalahnya macam-macam tuh. Itu aslinya barang cuma kedok saja, itu aslinya jual beli uang itu. Nah, itu ditinjau lagi. Jangan terima mentah-mentah dulu. Jadi stokisnya, misalnya barangnya kita beli barangnya stok jadi stokisnya. Beli barang berarti jadi anggota kan? Iya, tapi kita nggak jalan. Iya, saya sarankan tidak jadi anggota juga karena memakmurkan MLM-nya. Iya, bukan masalah produk. Di mana ini? Saya baca di sini itu di Mesir itu jual kaset-kaset Islami gitu. Murotal macam-macam, MLM dia. Karena produk ini dia bisa cari tempat lain, mau download pun juga bisa. Namun mereka sengaja masukkan produk di situ cuma karena ingin ada downline bawah bonus, intinya yang dicari. Tapi sebenarnya kalau misalkan itu untuk sistem pemasarannya gimana? Boleh, namun jangan sampai yang diijar itu bonus daripada beli produk. Kan kalau sistem pemasaran kan Iya, sistemnya boleh. Namun kalau tujuannya itu beli ini supaya saya nanti dapat bonus lebih banyak lagi di bawah, saya cari-cari lagi gitu. Kasihan yang di bawah, ada downline lapis 1, lapis 2, lapis 3, sampai nanti ada lapisan yang nanti tidak bisa dicari anggota lagi. jual barangnya aja gitu. Iya. Jual barangnya aja ya. Terus yang ketiga berarti ini ya, tidak memiliki barang, tidak jadi agen atau wakil. Ini kayak gimana lagi yang ini? Jadi dia tidak memiliki barang, terus tidak jadi agen atau wakil. Ini bukan nomor 1, bukan nomor 2 ya. Bukan nomor 1, bukan nomor 2. Contoh, kasus reseller tadi. Konsumen, reseller, supplier. Reseller tadi nyetok barang atau tidak? Kita asalnya reseller nyetok barang. Konsumen datang, reseller ini nggak punya barang. Terus pesan ke supplier kirim langsung. Gak mampir ke sini. Tadi dia langgar apa pertama? 1, jual beli barang yang tidak dimiliki. Yang kedua, jual beli barang yang tidak diserah terimakan dulu sebelum serahkan kepada pembeli. Lompat langsung. Beda kalau kondisinya dropshipper cuma wakil, dia nggak punya barang memang. Ini reseller loh bu. Kecuali satu usaha ini dia sudah punya distributor banyak tiap kota. Reseller tiap kota tadi itu punya kerjasama.
Maksudnya sudah tahu ini barang-barang mereka dalam satu grup tahu, oh ada stok yang di Bandung, oh ada stok yang di Jogja, oh ada stok yang di Surabaya gitu. Ketika ada konsumen yang dari Surabaya, pas dia tanya pada yang Bandung itu nggak punya, maka dia suruh yang Surabaya kirim langsung. Ini sudah ada ikatan kerjasama. Yang ini tidak masalah, Bu, karena dia posisinya wakil sekaligus juga ya, semua dianggap posisinya sebagai wakil dari yang punya barang, karena yang barang ini dia punya distributor di mana-mana. Seperti itu tidak masalah. Jadi solusinya untuk reseller, pertama ya, reseller itu punya stok barang, itu paling aman. Yang kedua, kalau tidak punya stok barang, terima orderan cuma permohonan saja. Saya cari dulu, Bu. Ketika barang sudah ada, baru transaksi dengan yang mau beli. Solusi untuk dropshipper adalah dia harus jadi wakil atau agen. Jangan bilang dia punya barang. Saya jadi agen untuk gamis ini. Ya, kalau jadi agen jadi wakil, posisinya nanti sama dia. Saya jualkan punya orang kayak calo gitu loh. Namun sesuai akad. Kalau akadnya disuruh 100.000, boleh ambil untung dari situ, lebih dari itu tidak masalah. Namun kalau sudah dibatasi gini, kamu jual 150.000 fee-mu untuk saya, kamu nggak boleh jual lebih ya. Saya lagi batasin harga di pasar nih kayak gini. Oh berarti memang sesuai akad, tidak boleh dia buat lebih. Paham Ibu? Ya, posisinya berbeda itu. Penyikapan hukumnya juga berbeda. Nah sekarang yang berikutnya, jasa titip online. Just tip. Apa Bu? Just tip ini kayak gimana nih? Jasa titip online. Ini saya A ya. A datang bilang sama si B, tolong dong carikan saya barang ini. Dia kebetulan ada di luar negeri nih. Beli dong, sana kan ada barang orinya gitu ya. Nanti saya ganti uangmu. Nah pembayarannya bisa jadi dua kemungkinan. Si A ini bayarnya satu, uang di muka semuanya. Yang kedua uang belakangan. Titip beli ya ini ya. Uang di muka atau uang belakangan. Sekarang kita analisa. Ada juga yang DP dulu. Nah itu tercampur aja sebentar. Kalau uang di muka berarti kita kasih dia sebagai wakil untuk beli barang kita. Ini seperti kasusnya Urwa ketika Nabi SAW kasih dia 1 dinar. Kamu sana pergi ke pasar beli kambing. Urwa datang ke pasar kemudian beli kambing, dapat dari 1 dinar ini malah dia tawar-tawar, dia dapat 2 kambing. Normalnya 1, dia bawa pulang 2. Di tengah perjalanan pulang dia jual 1 kambing tadi, akhirnya dapat 1 dinar. Maka dia pulang ke hadapan Nabi, dia lapor, ya Rasulullah saya sudah beli ini, kemudian 1 kambing tadi saya bawa pulang 1 dinar ini, tadi saya ternyata di pasar dapat 2 kambing, jadi saya bawa pulang 1 dinar plus 1 kambing. Itu namanya nitip. Rasul nitip pada dia sudah beli di sana. Harusnya si Urwah ini ikut apa kata Nabi gitu. Namun ketika balik Nabi SAW sudahlah, untung kok saya suruh beli kamu 1 kambing, kamu kok bawa pulang 1 kambing plus 1 dinar, untung. Maka nggak masalah, diizinkan. Izin setelah barang ini dibeli, nah itu namanya izin ini namanya jual beli fuduli, tidak masalah. Izinnya baru belakangan, bukan di depan. Tapi pelajaran pentingnya berarti titip beli boleh, uang duluan kan? Nah berarti ini tidak masalah.
Nilainya? Maksudnya dari titip uang itu tuh maksudnya diperkirakan dari harga berapa terus nanti Nah, sekarang uang ini misalnya harga barang 100.000. udah pasti tahu harganya atau belum? Terus fee-nya 20.000. Mau dia jual cuma 100.000 saja boleh. Oh, ini baik banget. Mau untuk kasih dia fee lagi 120.000 boleh. Jadi ada fee tidak masalah. Uang di mana? Utuh ya, uang utuh dikasih dia. Di uang itu di atas. Atau bilang sini, ini 200.000 nih, sudah. Pokoknya kamu beli berapa saja, sisa kamu ambil aja deh. Nah, enak kan kayak gitu. Sekarang yang kedua, ini yang masalahnya di uang belakangan nih. Uang belakangan berarti ini A beli dulu toh. Beli, A beli, terus nanti serahkan pada B. Ya kan? Serahkan pada B. A beli. Nih saya sudah beli nih barang nih untuk kamu nih. Dia serahkan, harga misalnya 200.000. Maka kalau serahkan pada B, si A ini minta fee lagi, fee. Dia plus fee ya. Ada masalah. Karena aslinya itu kan pakai uang siapa tadi? A kan? Berarti statusnya itu meminjam uang A. Meminjam uang A. Maaf, bukan meminjam. Dia meminjam ya? Iya toh? Pakai uang siapa? A ini kan? B yang pinjam. Ya toh? Pakai uang dulu, berarti B pinjam uang A. A yang ini posisinya jadi kreditur kan, minjamin. Maka statusnya kan kalau orang yang meminjamkan itu tidak boleh ada untung. Nah, tidak boleh ada untung. Fee ini untung. Maka yang dibolehkan cuma 200.000 dibeli oleh B, juga dia bayar berapa? 200.000 tanpa fee. Kalau nambahin itu Riba. kalau yang ngasih yang B juga Hah? Bentar, ini saya kasih solusi saja. Kalau dia minta 200.000 plus fee, si A ini minta, maka riba. Sekarang B yang minta, B yang kasih cuma-cuma. Asalnya A minta 200 berarti kan? Nah, B yang bilang, oh ini tambah fee untukmu. Ah, itu nggak masalah. Jarang begitu. Ya, kamu taruh di mana gitu aja lah. Nah, sekarang lihat ini. Solusinya. Si A ini kalau dipesan sama si B cuma terima pesanan saja. Sudah beli, sekarang jual. Barang sudah ada, baru jual. Ini barang sudah ada loh, ini saya sudah beli. Kamu jadi beli nggak? Oh maaf nggak jadi. Ya sudah kalau nggak jadi. tapi ada resiko cancelnya nggak Resiko cancelnya. boleh marah. Nggak boleh marah. Lebih aman. Bedanya masalah itu tadi, cancel nanti dia marah nggak gitu. Kalau mengikat duluan, nah berarti statusnya kordon, meminjamkan. Tapi boleh berarti. Yang penting Tidak mengikat. Sekarang ini masalahnya untuk ibu-ibu biasanya untuk sistem pesan makan. Ya. tapi kalau misalkan Sebentar. Ini pesan makan dulu nih, pesan makan. Harga berbeda nggak ibu titip pada ojek online itu? Antara beli di tempat langsung dengan dia bawa ke rumah. Beda tidak? Baik.
sebenarnya ada masalah di situ. Tapi begini, pertimbangan-pertimbangan yang banyak karena kondisi hajat, maka kondisi hajat kebutuhan ini membolehkan sesuatu yang masalah tadi. Yaitu untuk yang GoFood ini ibu-ibu tidak masalah pesan langsung. Akhirnya di situ ada fee untuk ojek daringnya. Ada fee untuk dia. Karena masalah hajat. Bahkan kalau ibu-ibu ini lebih enak ya daripada beli langsung di tempat. Banyak interaksi dengan laki-laki, kemudian dia nanti pergi lagi repot. Make apa dulu keluar gitu kan? Sudah. Kalau pembahasan Ustaz Irwandi itu dia masih bolehkan GoFood ujung-ujungnya cuma karena hajat. Namun sekarang beralih berikutnya pembayaran dengan dompet virtual. Apa Bu? Pakai apa? Pakai apa Bu? Hah? OVO, pemeneh. Nah, sekarang lihat. Dompet virtual ini simpanan ibu-ibu di situ. Ya, saldo ibu-ibu ada di situ. Sekarang kita permasalahkan di sini masalah saldo ini apa ini maksudnya? Jadi ini ibu ya tanam saldo di sini kan? Kira-kira transaksinya itu ibu menitip. Menitip itu sama dengan wadiah. Atau kemungkinan yang kedua, ini alat tukar yang saldo ini, alat tukar. Kayak uang begitu. Alat tukar tahu ya? Kayak saya punya rupiah, saya pakai untuk bayar. Yang ketiga, atau si A ini nanam saldo di sini meminjamkan kepada ya perusahaan ini yang simpan saldo kita, atau dia meminjamkan. Kira-kira mana? Coba saya analisa dulu pertama. Yang kedua dulu nih, alat tukar. Ibu bisa pakai tadi untuk belanja? Bisa? Datang ke warung itu gak ada mesinnya tadi, bisa? Atau bayar tukang parkir gitu misalnya, Pak saya mau bayar pakai GoPay, bisa gak Pak? Bisa? Tuh datang ke Gunung Kidul sana aja lah, gitulah, bawa itu. Bisa? Mau nerima bayar pembayaran ibu? Enggak. Berarti tidak bisa jadi alat tukar, Bu. Dia cuma fungsinya untuk sesama GoPay saja. Ya kan? Berarti ini nggak bisa ya. Sekarang yang kedua, menitip. Menitip itu gini. Bu, saya titip Bu. Saya pergi dulu. Ini titipan ini boleh dipakai nggak? Nitip loh. Boleh dipakai nggak? Enggak. Berarti saya taruh di sini, saldo saya tidak diapa-apain. Mungkin nggak tidak diapa-apain? Diputar dulu. Enggak, saya bukan masalah customer, ini masalah realita, kenyataan. Iya tahu saldonya tetap. Ibu punya uang di bank juga tetap Bu. Datang ke bank, berapa jumlah saya uang? Oh 10 juta, tetap. Dipakai enggak? Nah, berarti wadiah juga enggak. Kemungkinannya ini. Iya, kordun namanya Bu. Kordun itu ibu pinjamkan. Asalnya meminjamkan itu boleh ngambil cuma sebatas saldo yang kita punya saja. Tidak boleh dapat manfaat, tidak boleh dapat untung. Contoh, tidak boleh dapat untung kalau ada promo, diskon, nggak boleh pakai saldo tadi. Tuh. Pakai sesuai jumlah yang di situ aja ya. Bukan. Ya jangan
pas masa promo kan biasanya kan karena ini pas ada promo nih, saya punya saldo nih ya. Ibu gara-gara ada saldo itu ibu pakai promo, ibu dapat manfaat. Riba. Paham Bu? Masalahnya karena apa tadi? Kalau transaksinya saya beli di marketplace, berapa nih total? Input semuanya, total, sekian. Saya transfer langsung. Dia kasih tahu listnya kan. Pembiayaan kan bisa macam-macam kan tadi. Bisa lewat bank ini, bisa lewat OVO, bisa lewat ini kan. Nah, terus saya milih, sudah saya transfer langsung. Tunggu beberapa saat baru saya transfer kan. Dealnya kan ketika itu mengikat setelah saya transfer, saya beritahu, sudah itu barang saya, tinggal dikirim. Gitu kan? Nah. Kalau itu nggak masalah Bu. Yang masalah itu kalau ada saldonya. Contoh Shopee Pay. Saya nggak tahu sih, tapi ibu-ibu banyak nanya. Gimana Shopee Pay? Ada saldo dulu. Belanja pakai saldo ini. Beli, Ustaz ini ada diskon nih. Nah, gara-gara itu ibu ada diskon tuh. Ada yang bilang gini, Ustaz, saya langsung transfer ke situ, saya isi Shopee Pay saya, terus Ustaz saya keluarkan lagi sebesar itu pula Ustaz. Nggak boleh Bu, mampir Bu, mampir. Mengendap, walaupun cuma 1 detik mengendapnya. Sudah. Ini sudah paham dulu yang ini? Ini sudah paham? Debit virtual sudah paham? Berarti balik dulu ke tadi GoFood. Bayarnya gimana? Nah, wes terpecahkan. Karena kepentingan hajat beli kan. Namun kalau saya bayar boleh pakai GoPay, namun cuma harus pakai bayar normal berarti. Jangan karena ada saya bayar pakai GoPay bayarnya lebih murah, bukan. Boleh, namun tidak manfaatkan promo atau diskonnya. Kalau nggak punya GoPay kan bayarnya ke tukang ojeknya. Ke tukang ojeknya kan, cash langsung. Boleh. Tukang ojeknya kan tadi mau minjem dulu, bayarin. Nah, karena ada hajat. Karena ada hajat. Hajat tadi. Ada hajat diberikan keringanan untuk itu. Boleh. Nah, sekarang saya buka pertanyaan. Siapa dulu? Nah, monggo. Kembali ke Shopee Pay. Kalau kita pakai kalau kita pakai Shopee Pay, itu kan misalnya gini, kita pakai Shopee Pay nanti kita dapat gratis ongkir misalnya. Iya. Itu kan nggak boleh. Tapi kalau Sebentar. Shopee Pay-nya ada saldo berarti. Ada. Dapat gratis ongkir. Iya, kalau kita bayar pakai Shopee Nah, Pay, beda kalau misalnya cuma sekadar belanja, memang sudah ada gratis ongkirnya, itu nggak masalah. enggak, ini kalau pakai Shopee Pay Baru ada gratis ongkir, taib. Terus itu nggak boleh. manfaatin saldo Shopee Pay-nya nggak boleh. Iya, manfaatin. Iya, nggak boleh. Terus kalau misalnya poin, kan kalau kita belanja di Shopee, kita dapat poin. Nanti misalnya terkumpul 10.000. Nah, Shopee poinnya itu bisa kita pakai untuk bayar. Masih boleh. Oh, masih boleh. Tapi nanti kalau itu dapat masa diskon dan itu kaitannya dengan saldo, nggak boleh bayar pakai itu. Kalau pas diskonnya. Ya. Iya. Poinnya tadi sebagai hadiah. Poinnya sebagai hadiah. Nanti ya kesempatan berikutnya itu ada pembahasan hadiah promo-promo macam-macam, itu belum masuk. Promo belanja, nanti beli 1 dapat 2. Terus nanti ada beli misalnya ibu-ibu mungkin ada dulu kalau waktu kecil itu misalnya kita beli snack itu disuruh cari urutan nama gitu. Nama produknya atau kumpulin bungkusnya. Nanti sudah dapat sekian bungkus dikumpulin, maka mereka beli banyak-banyak. Nah, ini ada masalah sendiri. Atau nanti ketika beli dapat hadiah emas, setiap produk itu ada hadiah emasnya begitu. Nanti ada masalah. Ya, siapa? Sekarang ini semenjak ada COVID ini kan sekarang banyak yang jualan lewat WA. Lewat WA itu
Jadi umpamanya si A jadi agen, kemudian kita reseller, saya reseller. Saya hanya meminta foto dari A, umpamanya barang-barang frozen. Nah, ini masalahnya ini Bu Endri numpuk itu ininya. Guys, ini yang punya barang A. Bawahnya ada agen. Ini bukan saya Ustaz, cuma saya lihat dari ini. Iya, ini kasus, bukan Bu Endri berarti. Yang beli barangnya ini udah ada. Ini ada agen di bawahnya. Terus A punya barang, ada agen. Terus kita sebagai reseller, kita minta reseller. foto dari Agen. untuk menjual Nanti barang. jual lagi ke konsumen. Nah, ya kan makanya saya bilang tumpuk. Nah, ya itu makanya gimana Ustaz? Karena sekarang lagi marak seperti itu yang pertama. Terus Sekarang, posisi ini apa dia? Harus punya stok enggak? nah, dia nggak harus punya stok. Ini agen punya stok enggak? Ada. Agen punya stok. Tapi jualin ya barang saya, ini fotonya. Nah, berarti kalau dia mau jual harus pastikan barang di sini ada. Baru nanti dia jadi wakil untuk ini. Dia bukan istilah reseller, nanti jadi dropshipper. Terus kemudian kan itu pas nawarin barangnya ada di agen nih, kita nawarin. Kemudian ada yang beli. Iya. Ternyata udah laku dengan orang lain itu nggak ada ya gitu loh Ustadz. Seringnya itu seperti itu sekarang. Konsumen sudah bayar di muka. Belum, baru pesan. Ya sudah, baru pesan aja nggak masalah. Iya. Tapi kalau udah bayar, Kalau sudah bayar, nah itu yang buat konsumen kecewa. terus hukum saya sebagai reseller itu, dropshipper itu bagaimana? Boleh nggak dengan sistem seperti itu gitu Ustaz? Kalau dia punya ikatan ini harus pastikan dulu. Kalau dia itu jadi wakil untuk ini harus pastikan dulu. Itu saja. Ya masalah bukan di sini, Bu. Misalnya ini dropshipper, ngambil lagi dari dropshipper lain. Baru ada barang di atas. Oh, ini nggak boleh ini. Jadi cuman omongan-omongan gitu ya? Iya. Sudah ambil dari ini ambil dari foto dari sini. Ini yang punya barang sini masih tingkatan-tingkatan atas lagi. Nanti lempar dari sini ke sini. Bukan masalah itu, masalah makin banyak jenjang ke atas ini kan nanti banyak ketidakjelasan dibandingkan dengan kita langsung kan. Tapi kalau seperti yang tadi Ustaz, maksudnya sudah banyak-banyak, memang banyak-banyak agen, misalnya di sini kosong terus ada di. Nah itu beda yang kayak tadi saya jelaskan. Punya distributor macam-macam kan. Kalian kan bersusun. Ini ambil dari sini, ini ambil dari sini gitu loh. Ini posisinya bukan sesama agen. Terus yang kedua Ustaz, Iya. jadi yang seperti menjual barang. Jadi umpamanya kita beli barang, ternyata bukan barang kita diambilkan dari orang lain. Iya. Ini umpamanya karena ini saya punya ayam nih ya, daging ayam. Ternyata tinggal 5 kilo, padahal pelanggan saya belinya mau 10 kilo. Iya. Nah itu boleh nggak saya yang 5 kilo saya ambilkan dari teman saya yang juga penjual ayam gitu? Beli dulu ke dia. Iya kita beli. Ya beli dulu. Tapi yang dengan yang tadi jangan dulu mengikat. Saya cari dulu, Bu. Jadi Bahasanya saya cari dulu. punya ini gitu. Saya baru punya ini, saya cari dulu. Tunggu kalau ada baru nanti Ibu transaksi lagi untuk yang kurang. Tapi kalau bayar dulu mau udah percaya gitu boleh nggak? Tahan dulu. Soalnya kalau kita udah langganan itu ya udah pokoknya cari sampai 10 kilo aja gitu. Maka entah mau disembelih lagi apa kita mau diambilin dari orang lain gitu tuh. Pokoknya pelanggan kita udah percaya aja, pokoknya minta 10 kilo. Bilang tahan dulu, lebih aman. Begitu. Ada lagi. Ya, pegang mic. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan masalah PayPal. PayPal. Ya, PayPal itu Ini saya belum pelajari itu PayPal. Namun coba dijelaskan. PayPal itu kan 500 yang nonton. mendengar dari Ustaz juga PayPal itu kan nggak boleh haram karena ada kartu kreditnya. Iya. Pertanyaannya, PayPal ini dibikin tanpa kartu kredit. Terus? Nah, terus kenapa harus pakai PayPal? Karena ada pembayar dan itu tidak digunakan untuk belanja, digunakan untuk menerima transfer dari luar negeri gitu loh. Karena kadang klien tuh nggak mau kalau nggak PayPal. Nah, berarti kalau darurat saja dibolehkan. Oh, berarti dibolehkan asal nggak pakai kartu kredit ya Ustaz? Iya. Terus sama satu lagi di luar dari online. Iya. Sholat jamaah di masjid bagi laki-laki di musim seperti ini
sedangkan laki-lakinya itu sudah keluar kemana-mana gitu loh. Meskipun dengan protokol kesehatan tuh apakah dia masih dibolehkan sholat di rumah? Ya mungkin karena pertimbangan di masjid ngeyel-ngeyelan nggak pakai protokol kesehatan. Di masjidnya pakai protokol kesehatan cuma di zona merah kayak gitu. Oh jangan, nggak usah. Mendingan Rumah aja. laki-laki udah di luar keluar nggak apa-apa ya Ustaz, di rumah. Ya urusan ke masjid beda dengan urusan keluar. Ada kita waktu sholat saat hujan saya urungkan untuk ke masjid. Setelah hujan saya pergi cari nafkah di luar. Boleh-boleh saja. Ya, orang kan nggak boleh bilang, masa sholat aja kamu nggak mau, habis itu kamu pergi cari nafkah, urusan beda. Meskipun keluar cuma ngopi-ngopi gitu. Nah itulah. Bedaan ngopi-ngopi gitu nggak apa-apa ya Ustaz. Ya, yang ada keperluan aja gitulah. Nah kalau kayak gitu gimana Ustaz? Bilas sama semua jangan ngeyel-ngeyelan gitu lah. Apakah harus sholat di masjid? Hah? Tetap enggak? Ya, bilang dia, kamu kok nggak mikir toh mas? Itu ngopi aja kamu mau ke masjid kamu enggak gitu loh. Mendingan nggak semua gitu. Iya. Jadi solusinya tetap nggak ada ya. Kamu harus nggak keluar gitu. Iya. Ada lagi? Mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalkan kita ada pesanan Ustaz di cancel, apa kita masih punya hak atas keuntungan? Jadi Kita punya ada yang pesan terus dia sudah bayar DP. Iya. Terus dia cancel. Macam barang produksi gitu, misalkan kita- Boleh. Boleh ngambil DP itu. Bisa. Ngambil DP itu perselisihan saja. Ada yang ulama yang bolehkan, ada yang tidak bolehkan. Solusinya kalau memang kita merasa rugi karena sebenarnya konsumen lain sudah bisa ambil nih, cuma gara-gara dia aja nahan DP di situ sampai kita nggak kasih ke yang lain. Maka sah saja diambil itu. Kalau misalkan apa namanya, project itu senilai 4 juta katakanlah. Nah itu udah hampir selesai, sebetulnya tinggal 90% sudah terproduksi. Di cancel. Di cancel. Nah itu kan sedangkan DP itu kan hanya 50% dari total produksinya. Apa boleh dia bayar keseluruhan? Karena kan itu sudah hampir selesai. Jadi kan ada keuntungan yang kita dapat di situ sebetulnya, tapi barang itu di cancel sama dia, gitu boleh nggak sih? Barang kesal sama dia. Akadnya bagaimana awal? Akad untuk DP ini bagaimana? Ya kan kalau misalkan barang selesai kan pelunasan itu. Hmm. 90% barang sudah terproduksi, sudah mau selesai. Nah itu kesalahan cancel tuh dari dia karena produknya itu salah gitu loh Ustaz. Jadi misalkan dia belum mencantumkan halal misalnya, itu kan nggak boleh. Dia juga nggak bisa memakai yang barang yang dia pesan itu. Iya. Nah itu yang cancel tuh dari pihak pembelinya. Nah tapi kalau misalkan saya hanya mengambil DP, itu kan berarti kan ada biaya produksi lain yang belum dia bayarkan ke saya gitu loh Ustaz. Atau bolehkah saya menagih semuanya karena kan Boleh saja kalau merasa rugi bisa tuntut seperti itu. jadi saya masih punya hak. Iya, beritahu saya rugi gini, ini DP kemarin iya saya terima, namun karena ini sudah 90%, nih saya juga rugi gitu. Maka saya bisa nuntut lagi lebih daripada itu. Harusnya sih bisa. Harusnya dia mau seperti itu. Baik. Makasih Ustaz. Ada lagi? Kalau tadi kan sudah membahas masalah yang dari sellernya, sekarang dari agennya. Sama saya punya produk, saya punya barang. Produk, Bu Beta punya produk. Ya, terus kemudian saya mencari banyak reseller kan. Cari banyak reseller. Untuk bisa menjualkan baik itu produk Iya. macam. Nah itu apa yang harus saya tekankan ke para reseller ini dan apa hukumnya jika nanti ada beberapa hal yang seharusnya tidak saya tekankan kepada reseller ini. Jadi apa perjanjian yang mesti dibuat dengan reseller ini? Karena kan mungkin bisa sampai 10 orang, jadi lebih. Karena banyak gitu satu produk. Baik, sebentar. Dengan reseller transaksinya jual beli putus atau keagenan? Keagenan, karena kan barang ada di tempat saya semuanya. Hanya dia, saya tadi cuman dia membantu menjualkan produk-produk yang saya punya. Nanti hitungannya kan komisi. Ya. Nah, berarti wakil dan dia jadi posisinya itu samsaroh, ya bisa dapat dari komisinya sih tergantung kesepakatan, terserah. Tapi maksudnya tidak ada yang tadi secara ini maksudnya tetap boleh kan ya, maksudnya untuk saya Nggak ada masalah. nggak ada masalah ya. Kalau punya barang langsung, Nggak ada syarat khusus gitu loh maksudnya. nggak ada. Biasanya masalah itu kalau online saja. Oh.
Ini ada yang kemarin tanya juga, dia produsen gamis, nanya saya langsung. Saya lihat ke ini, saya sudah tahu dia salahnya itu di sini. Terus saya bilang telepon saya saja. Saya cuma ingatkan harusnya miliki barang dulu baru jual gitu. Tapi karena semua reseller itu saling kerjasama, artinya semuanya saling tahu barang ini ada di sini, ada di sini. Dia pesan di Bandung, barangnya ada yang pesan itu di Jawa Timur, maka dia bisa saja ini nggak ada terus beritahu ke yang Jawa Timur untuk kirim langsung gitu, boleh. Kayak gini nggak ada masalah, karena sudah ada kerjasama semuanya. Ya nanti yang mau putar ulang bisa ya. Ini pagi ini 500 nih, Bu. Masalah mak-mak boleh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit nambahin dari Mbak Dewi tadi, kalau saya kan bukan karena diproduksi barang tapi jatuh ke mobil. Gini dong, Ustaz, kayak istilahnya ada fee cancel. Misalnya gini, ada tamu itu sudah buat jadwal kita bahwa tanggal 1 sampai tanggal 10 saya pakai unit ini. Sudah terus di ada yang pakai DP, ada yang nggak pakai DP. Mungkin DP-nya mungkin 50% gitu. Terus kan karena kita sudah jadwal start, jadi mobil itu nggak kita kemana-mana kan untuk tanggal itu, karena memang dia minta itu dan unitnya itu. Terus tiba-tiba dia hari hanya atau paginya atau subuhnya sebelum jamnya dia cancel. Terus kan kita kan memang nggak dirugikan, sebenarnya dirugikan karena mobil itu sebenarnya kalau dia nggak booking itu bisa terjadwal dengan yang lain. Iya. Nah, tapi karena si beliaunya udah booking kan kita tetap tahan unit itu nggak keluar gitu loh. Iya. Bukan bedanya cuma diproduksi tadi dengan Mbak Dewi. Jadi kan kita sebagai manajemen kita minta fee cancel. Boleh nggak itu Ustaz? Karena merasa dirugikan bahwa itu harusnya kalau si beliau ini tadi nggak booking itu bisa dipakai ke yang lainnya gitu loh. Dengan sekian hari gitu. Tapi tiba-tiba meng-cancel, dan cancel pun bukan dari pihak kita, dari pihak beliaunya, karena memang tiba-tiba ada jadwal penerbangan yang dibatalkan atau memang ternyata saya nggak dapat surat izin dari kantor untuk ke Jogja gitu loh Ustaz. Dan dari manajemen itu ada peraturan bahwa harus ada fee cancel. Fee cancelnya itu berapa persen dari hari dia booking gitu loh Ustaz. Gimana, boleh? Secara ini masih boleh sih, masih boleh. Ya, tidak masalah untuk itu. Untuk masalah cancel DP nih. Iya. Atau misalnya dikembalikan berapa saja kan, berapa persen kan? Kalau DP-nya dia terlalu besar, biasanya kita kembalikan. Iya. Kita kembalikan karena misalnya dia cancel hari ini pas hari H, belum jamnya, kita kan untuk hari berikutnya kita masih jual ke yang lain gitu. Tapi kalau misalnya dia sudah jamnya tiba-tiba dia cancel, ya mungkin kita akan lebihkan gitu loh untuk anunya gitu loh, pemotongan DP-nya. Tapi kalau untuk dia 1 hari sebelumnya atau 3 hari sebelumnya, biasa kita kembalikan untuk DP-nya, tergantung dia cancelnya kapan gitu loh Ustaz. Gak masalah, lihat dari yang itu ruginya seberapa, terus diambilnya segitu nggak masalah. Yang penting tidak terlalu. Tentukan sendiri gitu Ustaz, tapi persetujuan dengan beliau yang itu. Iya, nggak masalah. Terima kasih Ustaz. Baik. Ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Titipan pertanyaan. Iya. Bagaimana dengan hukum uang BPJS semacam pensiunan dari suami yang sudah meninggal gitu Ustaz? Jadi BPJS apa pensiunan? Ini tulisannya BPJS, uangnya didapat dari BPJS, semacam pensiunan, Iya. seperti itu. Dulu waktu suaminya itu meninggal itu sudah dapat uang. Terus ini setiap bulan masih dapat uang lagi dari BPJS, semacam pensiunan, seperti itu. Itu bagaimana hukumnya? Terima kasih Ustaz. Bisa manfaatkan kalau dia ketahui preminya berapa, cuma sebatas premi saja yang dia manfaatkan. Kecuali kalau dia itu miskin, ternyata dia dapat klaim itu lebih besar daripada yang dulu, maka tidak masalah diambil semua. Di samping itu juga kalau kaitannya dengan BPJS sama asuransi itu, kalau itu dari kantor murni yang kasih gitu, kaitannya dengan asuransi juga ya, kantor murni yang kasih, maka boleh manfaatin semuanya. Kalau dari kantor yang murni yang kasih. Kalau ini kan BPJS berarti sebagai asuransi
sebagai pihak ketiga, Ustaz. Maksudnya ini kan ada di kantor A, kemudian BPJS kan bukan di kantor ini gitu loh, Ustaz. Iya. Berarti mengambil sesuai premi aja yang udah. Itu lebih aman. Nah, tapi tadi kalau misalnya kondisi miskin kemudian memanfaatkan itu, Karena kondisi miskin dia Beda dapat. lagi. Iya, kan orang miskin dia bisa manfaatin harta semacam itu. baik Ustaz. Ada lagi. Nah, belakang itu. Iya, pakai mic lah. Berarti boleh ya, walaupun kita tahu di BPJS itu premi kita diputar itu boleh. Yang penting Iya, hak kita itu, hak ibu yang premi tadi. Itu hak ibu, bukan lebihnya. Kalau lebih nggak boleh. Yang penting sesuai ya. Iya. Sebulan berapa dikalikan gitu. Heeh. Cuma sebatas premi yang disetor. Belakang lagi. Ustaz, kalau tadi Ustaz bilang kalau tukar uang asing itu kan harus cash dasar. Exchange ya, money changer. Terus Kalau misalnya uangnya dolarnya banyak banget itu gimana Ustaz? Sama, pokoknya aturan gitu. Kalau ditransfer berarti boleh. Kalau misalnya tukar $50.000 gitu, ditukar bawa rupiah, wah, itu banyak banget gitu. Itu kalau misalnya Tukar terus masukin rekening kan? berarti Boleh. Oh, ya. Tukar sudah ada pencatatan. Jadi biasanya tukar itu terus ada pencatatan ini sekian jadi sekian ini ya. Di pencatatan ini sudah dikatakan tukar di tempat. Gitu. Ya. Samping lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya penjual online. Hmm. Suatu kondisi saya tidak bisa mengambil barang. Ya. Nah, terus saya bilang sama yang beli itu nanti dia transfer uang ke orang yang saya ambil barangnya. Iya. Nah, nanti kalau ini. Jadi nanti dari barangnya itu ditransfer oleh yang punya barang itu langsung ke konsumen. Jadi juragan saya itu transfer ngirim barang ke Konsumen. orang yang beli langsung. Iya. Nah, yang beli itu langsung kirim uangnya ke juragan saya itu gitu. Tapi saya udah tahu wujud barangnya itu kayak apa gitu. Berarti transaksi berikutnya kan dia dengan si punya barang. Iya, Transfernya kemana? ke yang juragan saya Ya itu. sudah, Tapi ber- harganya dari saya. Nanti fee, dapat fee saja gitu ya. Oke. Jadi Iya. saya nanti kalau tinggal nerima fee-nya. Tapi dia tahu sekarang yang ngirim dari yang punya barang tadi kan. Iya. Dan kalau mau nuntut ada kerusakan, menuntut sama siapa? Ke saya, tapi saya udah tahu wujud barangnya itu kayak apa gitu loh. Boleh. Baik. Assalamualaikum, Bos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya kan ini jualannya di apotek ya, dan belakangan ini kan banyak sekolahan yang dapat bantuan itu loh, Ustaz. Iya. Nah, saya kan selalu nyetok hand sanitizer yang jerigenan besar itu. Terus kemudian dari sekolah itu kan beli, terus mereka itu dapat bantuan sehingga harus ngecakin uang itu kan sesuai dengan bantuan itu. Nah, mereka tuh tanya nanti dulu, saya tuh kan karena ada yang beli langsung juga, jadi itu barang kan saya jualin gitu loh. Tapi barang itu lancar, sebenarnya lancar ada gitu. Terus ketika orang yang udah bayarin mau ngambil, saya kan pulang lagi tuh. Ternyata pulang berikutnya kan harganya tuh turun gitu loh, Ustaz. Jadi saya nggak apa-apa kan itu, maksudnya dia kan udah transfer dengan kesepakatan harga itu, tapi sebenarnya harga pokoknya, harga pulangnya itu udah beda gitu. Itu gimana, Ustaz? Apa saya turunkan apa ya udah dengan berarti saya dapat untung lebih gitu? Nggak apa-apa ya kayak gitu ya? Nggak apa-apa kan kayak gitu, Ustaz ya? Kan ketika transaksi awal itu dealnya dengan harga ini kan. Terus tiba-tiba mau ada barang harga turun. Tapi pada saat kita transaksi itu sebenarnya barangnya udah ada, tapi dia memang belum pengen ambil. Jadi ketika ada orang lain yang mau beli, nah saya kasih duluan barangnya yang ini gitu loh. Terus ketika orang yang sudah transaksi tadi mau ambil,
saya udah kulaan yang baru itu sudah dengan harga yang turun gitu. Kan harga kulaan itu dia nggak perlu tahu kan? Oh iya, berarti nggak apa-apa kan Ustaz kayak gitu ya? Iya. Oh iya. Harga kulaan 100.000, transaksi 170 misalnya. Kan kalau misalnya dia naik pun jadi 120, kan dia nggak perlu tahu yang beli tadi. Iya sih. Iya kan? Karena dia bukan beli dengan harga kulaan, namun dengan harga pasar ibu. Iya tak? Ya, sudah nggak masalah. Oh ya. Terus satu lagi Ustaz, kalau yang kayak arisan mapan itu kok menurut Ustaz gimana itu? Arisan? Arisan mapan. Gimana itu? Yang kredit barang-barang rumah tangga itu loh Ustaz, yang panci lah, apalah gitu loh. Gimana sih Pak? Ya, gimana ibu-ibu? Dicicil. Cicil terus? Dicicil, terus Ini nih, ini misalnya tas, arisannya tas, wes. Terus kumpul kan uang 100.000 misalnya ya. Terus kalau keluar namanya dapat tas itu. Iya kan? Nilainya sama terus nanti sampai akhir kocokan. Dengan misalnya kalau 3 juta dapat 3 juta terus dengan nilai barang seperti itu. Misalnya boleh. Boleh. Yang penting nggak boleh kabur dari arisan sampai selesai. Iya. Ya. Boleh ya. Boleh. Oh ya, makasih Ustaz. Mana siapa lagi? Bentar, satu belakang dulu Bu Hendri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana dengan sistem tabung emas dan cicil emas yang di Pegadaian Syariah itu Ustaz? Masalah. Ya dan biadinnya nanti nggak ada. Ya. Mana? Kalau harga sembako seperti telur, ayam itu kan setiap hari berubah-ubah. Harga sembako berubah-ubah tiap hari terus. Nah kita itu harga pasarannya berubah. Nah kita waktu menerima pesanan, umpamanya si A pesan hari ini, itu sebaiknya yang dipakai diambil 3 hari nanti gitu ya, untuk 3 hari kemudian gitu baru diambil barangnya. Kita pakai harga yang sekarang atau harga yang besok Ustaz sebaiknya yang benar? Dealnya kapan dealnya? Hari ini kita pesan, umpamanya harga pasaran 40. Iya. Kemudian tapi pesan buat besok gitu, 2 hari lagi baru diambil barangnya. Nah, 2 hari lagi baru diambil barangnya. Taib terus. Nah pas itu harga pasarannya turun atau naik. Nah kita yang dipakai hari sekarang apa nanti pas diambil barang? Pas barang ada baru dia bayar ya? Berarti pakai harga pasaran yang nanti kan? Iya. Bukan pas pesan hari ini. Iya, lebih aman. Terima kasih Ustaz. Bagaimana hukum jual beli logam mulia dilakukan online? Boleh nggak tadi? Nggak boleh. Yang bekerja sebagai tukang GoFood, apakah kena hukum keharuman? Tidak. Ada lagi? Ya, Bu ini. Saya lagi jalan-jalan, saya tahu saya si A gitu pengen banget punya barang tas gitu ya, saya tahu. Terus saya pas jalan-jalan saya lihat tas itu, saya menghubungin gitu, ini adalah tas yang kamu cari, harganya sekian gitu, tapi sudah saya markup gitu. Terus dia setuju, ya beliin aja gitu, boleh nggak kan? Markup. Jadi misalnya harga aslinya tuh 200, saya bilang ini loh ada tas yang kamu cari harganya 300 gitu. Tapi sudah dinaikkan lagi oleh dia. Bu ini tahu? Siapa? Tahu kalau harganya dinaikin? Enggak lah. Enggak. Enggak. Berarti dealnya itu dengan harga berapa? Sudah saya mark 300 gitu. Si yang beli itu dia 300, itu baru dia jual, dia beritahu. Sudah beli belum dia? Belum. Dia ini adalah tas yang kamu cari harganya 300. Mau enggak gitu. Saya nawarin. Harganya 300. Ketika bilang 300 tuh dia sudah beli belum? Belum. Belum. Berarti jual beli utang dengan utang. Nggak boleh. Nabi SAW melarang jual beli dain bidain. Kan ketika Bu ini pegang kan, Bu ini kan belum kasih uang. Dia juga kan belum punya barang. Utang juga berarti. Utang tukar utang. Sesuatu nggak jelas tukar dengan sesuatu nggak jelas. Nggak boleh. Makanya tadi saya bilang,
Dia beli dulu, sudah pegang, harganya dia naikkan 300, nggak masalah. Tapi kalau udah ada di sebelahnya barangnya terus ditawari, oke, saya kasih buat harga segini. Belum boleh, beli dulu, baru deal. Bala belum terbeli, jual beli utang dengan utang. Belum, miliki dulu lah. Apa? Ngasih info saja, namun belum deal. Kasih info, saya mau ini ada barang nih ya, tunggu ya saya beli dulu. Saya beli dulu, terus dia beli, terus dia kasih jadi 300, nah baru nawarin. Itu bukan nitip lagi, sudah punya barang. Itu sudah dimiliki. Satu lagi tadi Nah. tema titipan, apa hukumnya? Ini misalnya gampangnya saya menikah dengan ponakan gitu kan? Nggak boleh. Sepupu boleh, ponakan bukan mahram. Maaf, keponakan mahram, sepupu bukan mahram. Gitu ya. Cukup? Terus sementarin dari YouTube ini. Ini. Mau tanya jual beli parfum apa boleh? Sedangkan wanita yang memakai parfum terus, itu nanti masalah lain itu dipakainya di mana? Ini just tip parfum. Saya belum beli, tapi saya udah tahu pesanannya. Sudah tahu pesanannya. Terus nanti saya beli akadnya, beli buat saya, baru nanti saya jual lagi. Kayak tadi Bu Eni tanya kan, barang sudah punya dulu, pegang nih. Mau markup nggak apa-apa. Saya sudah beli kok uang saya. Terus saya naikkan jadi 300 dari 200. Bu Eni mau beli nggak? Ini sudah ada barangnya ini, saya sudah punya. Lalu dia nanti kasih ketika datang. Sudah punya. Namun kalau nggak jadi, jangan marah. Berarti nggak info pun nggak masalah ya kan? Nggak info pun nggak masalah, beli dulu. Tahu misalnya, oh ini Bu ini pengen ini. Iya. Saya beli dulu. Bu, saya udah punya barang yang kemarin Bu pengen nih. Mau beli nggak? Kalau maaf saya nggak beli, ya sudah. Yang tadi ya sudah atau tidak itu lagi tidak mengikat ya. Jadi jangan mengikat. Kalau sudah deal di awal tadi, iya berarti saya beli ya, betul ya, kamu janji ya mau bayar ya. Jadi bayar, belum beli kok. Berarti kan dia belum pegang barang. Terus yang ini mau beli, belum bayar juga. Utang dengan utang, dain bid dain, nggak boleh. Itu nggak jelas. Resiko di situ dibandingkan dengan ini sudah punya barang, ini mau beli nggak? Iya mau. Uangnya besok ya kalau saya sampai Indonesia ya. Baru dia kasih, sudah berjual ini. Gitu ya? Ya mungkin cukup. Insyaallah kalau ada waktu lagi kita akan ketemu, tergantung Bu Beta. Ya. Apa? Iya mudah-mudahan. Yang dengar lewat YouTube nanti bisa putar rekamannya ulang, ada di situ. Yang ibu-ibu sekarang kelihatan juga beritahu ya, ada di YouTube rekamannya bisa ditonton langsung insyaallah. Ya demikian kita cukupkan, mungkin manfaat dan Allah memberikan kita kebaikan yang banyak. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.